Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, narasumber selaku dosen tamu dari Universitas Negeri Yogyakarta. Yang kami hormati, Ketua YPLP Perguruan Tinggi IKIP PGRI Bali, Rektor Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, para wakil rektor di lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, Kepala Bapsi, BAAK dan BAU di lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, Ketua BPM, GPM, dan UPM beserta jajaran, Ketua LP2M dan LPA beserta jajaran, Kepala Bagian Humas dan Kerjasama, Ketua Pendidikan Karakter beserta jajaran, Ketua PPK, Dekan dan Wakil Dekan di lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, Ketua dan Sekretaris Program Studi di lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, Bapak Ibu dosen yang kami hormati pula, serta seluruh mahasiswa Universitas PGRI Mahadewa Indonesia yang kami banggakan. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada seluruh undangan yang telah hadir pada pagi hari ini. Saya, Sabina Sanji Putri, selaku pembawa acara pada hari ini. Hadirin yang kami hormati, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul pada hari ini, Rabu, Kamis 22 Agustus 2024 di Auditorium Reda Gunawan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dalam keadaan sehat, dengan bersama-sama mengikuti kegiatan kuliah umum dosen tamu dengan materi analisis instrumen penilaian berdasarkan teori tes klasik dan modern dengan keadaan sehat. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara pada pagi hari ini, kita awali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Kepada petugas disilahkan.
Hadirin dimohon untuk tetap berdiri. Acara dilanjutkan dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, disilakan. Doa dapat diakhiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, acara dilanjutkan dengan sambutan sekaligus membuka kegiatan kuliah umum pada hari ini oleh Rektor Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Dengan hormat kepada Bapak Profesor Dr. Andes Imade Suwarto SHM Home, disilahkan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang berbahagia, yang terhormat narasumber Prof. Edi Liswanto, MSI dari UNY. Ini banyak yang kuliah di UNY ini. Ya, WR2 juga UNY. Kemudian Pak Gunarte. Kemudian Pak Dewo. Siapa lagi ya? Pak Darmada. Jadi banyak alumni Prof. Edi di sini, ya. Sehingga ya masuk ke rumah ketiga nih. Rumah pertama di mana tinggal, rumah kedua di kampus, rumah ketiga di UPMI. Yang saya hormati Pak Ketua Yayasan PGRI Bali, yang saya hormati Bapak Ibu WR, Pak Dekan FBS, Pak Dekan PIS, Pak Dekan FST, demikian juga pejabat struktural yang ada di sini. Untuk diketahui Prof. Edi, pejabat yang diundang hampir semua, ada Biro Akademik, Badan Penjamin Mutu, Bagian Pendidikan Karakter, juga Kaprodi, di samping juga Wakil Dekan, jadi semua diundang di sini. Oleh karena itu di samping dosen, beberapa dosen yang hadir juga yang mayoritas adalah mahasiswa. Nah, kepada mahasiswa tolong ikuti ini dengan sepenuh hati, karena ini bagian dari bagaimana nanti menjadi seorang guru bila Anda calon guru, bagaimana mengevaluasi dengan dua hal. Ya, kalau saya membaca ini, classical test theory, yang teori yang sederhana, kemudian item respon teori. Nah, ini bagaimana nanti lebih lanjut diikuti dengan sepenuh hati, demikian juga dosen-dosen. Mengawali sambutan ini masih zaman situasi merdeka nih, masih semangat-semangat. Kalau di Jawa 1 bulan perayaan Agustusan. Di Jawa Timur yang saya tahu, karena saya pernah di situ dalam arti 2 hari mengikuti Agustusan di situ. Karena itu saya awali dengan sebuah pantun. Sangsaka merah putih berkibar. Saya ulangi supaya semangat sedikit. Sesuai dengan semangat kemerdekaan. Ya. Sangsaka merah putih berkibar. Tanpa inah melambai-lambai. Semangat juang kami terus berkobar. Agar Indonesia makmur tercapai. Kemakmuran negara kita pasti akan berimbas kepada kita juga ya. Karena itu mari kita selalu memberikan semangat perjuangan
supaya kita betul-betul bisa menjaga keberlanjutan dari negeri ini. Tidak ada sesuatu yang kebetulan di dunia ini, semuanya bagian dari perencanaan beliau, Tuhan yang Maha Kuasa. Demikian juga Prof. Edi tidak akan pernah mungkin berpikir datang ke Bali hadir ke Universitas PGRI Mahadewat Indonesia. Karena itu marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur ke hadapan Tuhan yang Maha Esa. Karena atas rahmat beliau kita bisa bertemu, bisa melaksanakan tugas, dan bisa hari ini kita mengikuti seminar akademik yang terkait dengan evaluasi. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Ibu WR1 yang membidangi ini. Kebetulan Bu WR1 sekarang menjadi narasumber ya, tidak hadir. Kemudian juga kepada pihak yang terkait, dalam hal ini LPM, LPA saya maksudkan. Ya, dengan demikian apa yang menjadi, sekalipun ini sedikit tidak menjadi program dari LPM sebelumnya, tapi karena ini juga emergensi, boleh dikatakan kebutuhan yang tidak bisa lepas dari keberadaan kita, keberlanjutan kita. Jadi kita mengadakan kuliah umum seperti ini ada dua tujuan yang ingin dicapai. Satu, memberikan pencerahan kepada dosen, kepada mahasiswa terkait dengan evaluasi. Yang berikutnya bagian dari strategi kita untuk menyongsong akreditasi institusi. Ya, karena itulah jadi dua sekali kayuh dua pulau terlampaui. Dan kepada Bapak Ibu dosen, mohon kalau tidak ada kegiatan mengajar bisa mengikuti dengan sepenuh hati, dan saya percaya hal itu ini kita akan, yang tidak bisa mengikuti kita bisa saling isi mengisi dalam bingkai terus menapak untuk lebih lanjut, lebih baik ke depan. Dan saya percaya itu apa yang menjadi keinginan kita bersama kita akan mendapatkan. Untuk sekedar informasi kepada narasumber, kami itu sebelum universitas di bawah payung IKIP PGRI Bali. Di Jogja juga ada IKIP PGRI Wates. Kami pernah berkunjung di situ. Ya, studi banding. Tahun 2020 bertransformasi menjadi universitas. PGRI Mahadewat Indonesia jadi PGRI. Kami juga studi banding ke UPY di situ. Ya, Universitas PGRI Yogyakarta. Silakan cari tempat duduknya. Ini mata saya tertuju ke situ sehingga sedikit terganggu ya. Ya, ini bagian dari perhatian. Jadi lebih cepat lebih bagus supaya tidak ada gangguan suara-suara itu sehingga kita bisa fokus. Ya, jadi mohon maaf atas segala kekurangan Pak narasumber. Inilah kami Universitas PGRI Mahadewat Indonesia dengan segala keterbatasan yang kami miliki, tapi kami memiliki semangat kebersamaan, semangat selalu ingin berubah, semangat ingin mengikuti apa yang dicapai oleh perguruan tinggi yang lain yang memiliki prestasi yang luar biasa. Kami menuju ke sana. Tahun 2030 target kami adalah bisa mewujudkan itu menjadi perguruan tinggi yang unggul. Mudah-mudahan 5 tahun ke depan ini bisa dengan menggarap lebih dulu prodi peringkat akreditasi unggul. Kami sudah memiliki 2 prodi yang peringkatnya unggul. Tinggal mencari, kalau enggak ya 2 atau 3 ke depan bisa kita wujudkan apa yang menjadi mimpi kita ke depan. Karena dengan demikian secara kualitas kita bisa duduk bersama dengan perguruan tinggi lain sekalipun kita memiliki keterbatasan. Karena itulah workshop seperti ini kita akan terus laksanakan ke depan. Sekali lagi mari kita saling isi mengisi untuk kemajuan kita bersama.
Sekali lagi terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan kami. Dengan demikian, terakhir kami sampaikan buah D5, buah markisa bersama kita pasti bisa. Tetap semangat, tetap optimis, mari kita mengikuti dengan sepenuh hati. Hari ini tanggal 23 ya, tanggal 22. Tanggal 22 Agustus 2024, kuliah umum analisis instrumen penilaian berdasarkan teori tes klasik dan modern secara resmi dibuka. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya. Baik, terima kasih Bapak atas sambutannya. Dimohon untuk tetap di atas panggung. Acara dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat serta plakat kepada narasumber yang diserahkan oleh Rektor Universitas PGRI Mahadewa Indonesia didampingi oleh Ketua YPLP Perguruan Tinggi IKI PGRI Bali serta Wakil Rektor di lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Dengan hormat kami mengundang narasumber serta Ketua Yayasan beserta jajaran dari Wakil Rektor di lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Dilanjutkan dengan penyerahan plakat oleh Ketua Yayasan kepada narasumber. Baik, terima kasih kepada narasumber, Ketua Yayasan, Rektor, serta Wakil Rektor. Disilahkan untuk kembali ke tempat. Hadirin yang kami hormati, dimohon untuk berdiri. Acara dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Sesi foto bersama akan saya pandu. Oke. Sesi foto bersama akan saya pandu, hitungan ketiga. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Berikutnya dengan salam kompak. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik, terima kasih, hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan menuju ke sesi kuliah umum, tapi sebelum itu hadirin dipersilahkan untuk menikmati kudapan yang telah disediakan. Baik, sebelum kita ke sesi berikutnya, ya, saya ingin untuk
melihat dan mendengarkan semangat para peserta yang akan mengikuti kuliah umum pada hari ini. Nah, jadi sebelum itu saya akan menyampaikan sebuah pantun, jadi mohon bantuannya untuk cakepnya, boleh? Boleh? Baik, terima kasih. Pagi-pagi jangan makan gulali. Pagi-pagi makannya buah tomat. Para sivitas UPMI Bali, marilah kita kobarkan semangat. Beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk kita semua. Jadi, terima kasih. Jadi pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan pemaparan materi dari Profesor Dr. Edi Istiono MSI. Jadi kepada seluruh peserta disilahkan untuk mulai menyiapkan alat tulisnya atau catatannya. Bila perlu nanti sudah menyiapkan pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan kepada narasumber. Nah, untuk kuliah umum pada hari ini akan dipandu langsung oleh salah satu dosen di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Dengan hormat saya mengundang Bapak Dr. Iwayan Gunarte, SPD MPD. Baik, dengan hormat Bapak disilahkan. Bapak Wayan Gunarte ini adalah salah satu dosen di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, di mana di Fakultas Bahasa dan Seni, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia dan Daerah. Baik, sembari Pak Wayan Gunarte menyiapkan keperluannya, saya informasikan kepada seluruh tamu undangan, Bapak Ibu pejabat, dimohon apabila ada memiliki keperluan di luar ruangan ini dipersilahkan untuk meninggalkan ruangan. Terima kasih. Baik, selamat pagi Bapak Wayan. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, waktu saya persilahkan kepada Bapak. Terima kasih kepada pembawa acara atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memandu jalannya kuliah umum ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu dosen serta adik-adik mahasiswa yang telah bergabung di dalam kegiatan kuliah umum ini. Ya, semoga tetap sabar ya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, salam kebajikan, namo buddhaya. Bapak Ibu dosen yang saya hormati beserta adik-adik yang saya banggakan. Sebelum kita mulai kegiatan ini, marilah kita sebagai umat beragama memanjatkan syukur kepada hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat beliau kita dapat berkumpul pada kesempatan ini untuk mengikuti kuliah umum yang akan disampaikan oleh Prof. Edi Istiono. Bapak narasumber yang saya hormati, Bapak Ibu dosen serta adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, kita baru saja sudah mengikuti pembukaan acara, maka pada saat ini sampailah kita saatnya untuk melaksanakan atau mengikuti kegiatan inti yaitu kuliah umum. Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa, narasumber kita sudah ada di tengah-tengah kita. Beliau adalah Profesor Dr. Edi Istiono, MSI. Beliau sudah disebutkan tadi berasal dari Universitas Negeri Yogyakarta. Materi kuliah beliau adalah terkait dengan evaluasi pembelajaran ya, di mana materi ini sangat penting ya, dan juga menarik. Mengapa penting ya? Karena materi evaluasi itu tidak didapatkan oleh mahasiswa tertentu, tetapi semua prodi yang ada di LPTK. Ya. Jadi selain untuk mendukung materi kuliah, pengetahuan evaluasi ini juga nanti akan diterapkan ketika adik-adik mahasiswa sudah menjadi guru. Ya. Jadi setiap mengajar itu harus ada evaluasi, gitu. Jadi merupakan kegiatan integral dari evaluasi. Oleh karena itu ini sangat penting. Kemudian bagi kita para dosen juga ini penting, terutama yang berasal dari non kependidikan, gitu. Penting ya. Jadi mungkin belum pernah mendengar bagaimana mengkalibrasi soal dan sebagainya. Nah itu penting.
Nah bahkan evaluasi itu sebetulnya kalau kita mau berbicara secara lebih dalam, itu diperlukan di dalam setiap kehidupan sebenarnya. Setiap kegiatan itu perlu evaluasi kalau kita menginginkan kegiatan itu menjadi lebih baik. Gitu. Selalu harus ada evaluasi, apapun itu. Nah, tetapi sekarang kita hanya berbicara di dalam konteks pendidikan. Bapak Ibu, oleh karena luasnya materi evaluasi, sedangkan waktu kita terbatas mungkin 2 jam, maka materi yang akan disampaikan pada hari ini itu terbatas pada analisis instrumen penilaian berdasarkan teori tes klasik dan teori modern ya. Jadi teori modern itu mungkin istilah lainnya teori respon butir atau item respon teori, gitu. Mungkin istilah yang belum pernah kita dengar. Tapi kalau teori tes klasik itu sebetulnya sudah kita lakukan selama ini dan saya sudah mengajarkan kepada adik-adik di semester hari ini semester 4 itu muncul ya. Nah untuk itu marilah kita selanjutnya saya persilahkan Bapak Profesor Dr. Edi Stiono menempati tempat yang telah disediakan. Kita sambut dengan tepuk tangan adik-adik. Bapak Ibu serta adik-adik mahasiswa yang berbahagia, untuk mengenal beliau akan saya bacakan CV ya. Ini saya sudah diberikan CV yang singkat tetapi tetap panjang sekali ini karena banyak sekali penelitian dan sebagainya, panjang sekali. Oleh karena itu nanti saya baca yang penting-penting saja ya. Nama beliau lengkap Profesor Dr. Edi Stiono MSI ya. Jenis kelamin sudah tahu, laki-laki jelas itu ya. Idi Sukopos ada, UAS ada, Sinta dan sebagainya itu jelas sudah ada. Bidang keahlian pengukuran, penilaian dan evaluasi pendidikan fisika. Jadi beliau ini di fisika, di prodi fisika di sana. Tempat tanggal lahir Gatur Kulon Progo 7 Maret 1968. Ya. Email kalau perlu nanti edi _uni.uni.ac.id ya. Alamat kantor Universitas Negeri Yogyakarta, Jalan Kolombo nomor 1 Yogyakarta ya. Penelitian 3 tahun terakhir itu ada 9 judul tahun 2021, 9 judul 2022 dan 10 judul 2023. Cukup produktif beliau ya. Kemudian artikel yang telah beliau terbitkan di Scopus 74 judul, ya, 74 di Scopus. Ya. Kemudian Sinta Nasional 78 judul. Ya. Ya. Buku ada 14, Haki ada tidak tanggung-tanggung ini 89, Haki 89. Ya. Ya. Nah tugas tambahan ini beliau sangat banyak sekali, di antaranya saya bacakan ya. Koordinator Program Studi Magister Penelitian dan Evaluasi Pendidikan S2 PEP Pasarjana UNY. Koordinator Program Studi Doktoral Penelitian dan Evaluasi Pendidikan S3 Sekolah Pasarjana UNY. Juga Reviewer Penelitian Nasional DRPM. Reviewer Penelitian Nasional BRIN ya, BRIN. Asesor Sertifikasi Dosen, Asesor BKD, Asesor LAMD dan masih ada lagi, tidak perlu saya bacakan.
Pengalaman pemerintahan 3 tahun tadi sudah disebutkan, jadi judulnya tidak perlu saya bacakan. Ini 9 judul di 21, 9 judul 2022, 10 judul di 2023. Ya. Nah ini banyak sekali, tidak perlu saya baca, panjang sekali. Singkat tapi panjang. Ya. Publikasi artikel di dalam jurnal Scopus itu ada 74. Di antaranya the development of a four-tier diagnostic test of modern test theory in basic education dan seterusnya. Kemudian tahun 2000 yang internasional gitu, sampai tahun 2024 ini 2024 ini ada 78 judul ya. Nah kemudian perolehan Haki. Nah, Haki beliau ini ada 89, bukan 8, tapi 89 sampai tahun 2024 ini. Nah ini 1, 2 dan seterusnya tidak perlu saya bacakan. Nanti kalau perlu tahu nanti saya akan share juga ini. Nah itulah CV singkat beliau. Mungkin itu akan bisa memotivasi kita bagaimana kita bisa menulis di Scopus, Sinta dan sebagainya. Ya. Nah untuk itu selanjutnya waktu saya persilahkan Pak narasumber untuk menyampaikan materinya ya kurang lebih 40 menit. Ya saya silakan. Ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas PGRI Mahadewa Indonesia Bali, Profesor Dr. Imade Suwarta. Kemudian Bapak Ketua Yayasan tadi, Bapak Dr. Andes I Gusti Bagus Artanegara, Magister Pendidikan. Dan para pejabat, Wakil Rektor, Dekan, Kepala Departemen, dan Kepala Biro, dan seterusnya ya, sampai jabatan terakhir. Kemudian para dosen dan mahasiswa di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Selamat pagi, salam sejahtera. Alhamdulillah kita bisa ketemu di ruangan ini. Kalau Bapak Rektor tadi membuka dengan sebuah pantun, saya juga akan berpantun. Beli kupat di Pulau Bali, dibawa dengan tas berwarna biru. Salam jumpa pejabat dosen mahasiswa UPMI, sukses dan sehat selalu. Nah, ini pantun dadaan. Bapak Ibu yang saya hormati, bukan berarti saya ingin menggurui. Saya dengan Bapak Dr. Wayan itu satu guru satu ilmu ya. Jadi karena saya pas ke Udayana, saya ketemu Pak Yan, saya mau main ke rumah Pak Wayan ya, maksudnya rumah kedua di ini UPMI ya. Alhamdulillah Bapak Rektor setuju kita bisa bertemu pada pagi hari ini. Monggo silakan ditayangkan yang saya kirim Pak Wayan tadi. Yang PowerPoint. PowerPoint.
di PDF ini yang PPT. Oke, biar. Bapak Ibu yang saya hormati, mengenalkan diri, saya Edi Estiono, tadi sudah disebut. Dengan Pak Dr. Wayan usianya beda tipis ya. Dengan Bu WR1 beda tipis 1 tahun ya. Nah, saya bidang keahliannya penilaian pembelajaran karena S1 saya pendidikan fisika, S2 fisika UGM, S3-nya PEB sehingga penilaian pembelajaran fisika. Kemudian saya sekarang menjadi korprodi ilmu lingkungan. Jadi ya karena di dalam lingkungan ada evaluasi kebijakan lingkungan. Ya. Menunggu tampilan. Secara garis besar bahwa dalam analisis instrumen penilaian itu ada 2 macam ya, ada 2. Yang pertama classical test theory, teori tes klasik yang sudah lazim, sudah biasa, sudah sangat familiar digunakan Bapak Ibu. Yang kedua adalah teori tes modern, modern test theory yang bisa juga berupa item response theory atau teori Sven butir atau juga bisa disebut teori respon butir TRB atau IRT. Gimana? Oh saya bawa. Oke. Tapi ininya kan anu. Oh pakai ini. Sudah kita. Oh ya. Iya. Saya ngerti juga pakai. Ya. Pernah pakai. Sama. Tayangannya mana? Disambungkan mana? Ya mau disambung mana? Nyambung sini atau nyambung sana? Di sini Pak. Aduh kok belum sana nyala? Oh iya. Nanti. Oke Bapak Ibu, kita mulai. Jadi kajian pada pagi hari ini adalah analisis instrumen penilaian berdasar teori klasik dan modern. Ya, biar enak pakai jalan-jalan. Nah, kajian ini didasari dengan buku ini yang saya bawain Bapak Ibu. Ini adalah penilaian, ini pengembangan instrumen penilaian dan analisis hasil belajar. Tapi fisika ya, ini ada 500 halaman Bapak Ibu, ya 500 halaman. Ini kupasannya agak lengkap, ada klasik dan modern. Saya tak turun biar ini. Nah, yang pertama kita bahas yang klasik, ya, yang sudah biasa digunakan Bapak Ibu. Nah, mungkin pengertian tidak ya, biasanya kita sebut CTT, Classical Test Theory atau teori tes klasik. Nah, umumnya dengan itu ada observe score, skor amatan, kemudian ada true score, skor yang sesungguhnya atau skor murni dan errornya kalau kita mengukur secara klasik. Nah, kita tidak bisa mengetahui sesungguhnya seperti apa, sehingga nanti diukur berkali-kali, kemudian rata-ratanya dianggap true score, skor yang benar, kemudian ada errornya. Nah, dengan tes klasik ini ada beberapa yang perlu kita perhatikan, sehingga ada ada kelemahan-kelemahannya juga ya di klasik itu. Ya, kemudian ada hubungan antara itu ya, antara skor murni klasik tadi dan rata-rata itu dianggap sebagai skor murninya, skor amatannya yang didapatkan dari hasil pengukuran. Sehingga terdapat error ya, beberapa error. Nah, rata-ratanya dianggap errornya dianggap sama itu biasanya ya. Nah, parameter klasik ada itu. Ada
tingkat kesulitan atau indeks kesulitan, kemudian ada daya beda, ada efektivitas distraktor. Kita secara cepat aja karena sudah biasa ya. Nah, nanti daya beda itu artinya kan butir itu bisa membedakan kemampuan. Jadi kalau siswa atau testi itu beda kemampuan sedikit, maka bisa bedakan dengan butir itu. Itu artinya daya beda. Ya. Nah, kalau daya beda caranya di klasik itu seperti itu contohnya ya. Nanti ada beberapa ada 10 siswa sekian butir, nanti yang kelas tinggi berapa, yang rendah berapa, nanti akan ketemu daya beda butirnya. Nah, itu yang klasik, itu sudah biasa dilakukan. Nah, gitu. Kemudian selanjutnya yang tadi, yang tingkat kesulitan, ini cara ngitungnya ya, ini yang tinggi, yang rendah, kemudian ketemu daya bedanya. Nah, indeks kesukaran itu dihitung atas dasar proporsi menjawab benar. Jadi kalau ada 100 orang mengerjakan, yang benar 10 itu 0,1, 10 per 100. Kalau yang benar 90 berarti 90 per 100. Kalau yang misalnya butir nomor 1, halo? Ya, butir nomor 1 tadi yang betul 10 berarti 0,1, yang butir 2 0,9, sukar yang mana ini para mahasiswa ini? Sukar butir 1 atau butir 2? Wah, ya diulangi, mungkin tidak konsentrasi, mungkin minum aqua dulu ya. Butir 1 soal 100, pesertanya 100, 10 orang benar. Butir 2 yang benar orang 90. Butir 1 berarti indeks kesukarannya 0,1 ya. Butir 2 0,9. Itu sulit mana itu? Halo? Kayaknya perlu ditunjuk kayaknya. Pak, sulit mana Pak? Yang baju hitam ini. Ya, sulit mana Pak? Sulit yang tidak mudah ya. Ya, sulit yang nomor 1 karena 0,1. Nah, lebih sulit tapi indeksnya lebih kecil ya itu. Ya, itu kan kayaknya enggak logis ya. Mestinya kalau lebih sulitnya lebih besar. Ya, itu klasik itu ya. Nanti yang modern beda. Ya, itu pakai hitung-hitungnya. Jadi benar dibagi jumlahnya. Nah, misalnya ini contohnya ini. Oke. Nah, itu lengkap ada di buku itu, saya ambil aja itu contoh-contohnya. Kemudian ada efektivitas distraktor. Distraktor itu pengecoh. Jadi pengecoh itu kalau berfungsi, kalau dipilih karena akan mengecoh itu harus terkecoh ya. Kalau membuat distraktor tidak terkecoh berarti distraktornya enggak berfungsi ya. Nah, cara membuat agar berfungsi maka buat dulu kosongan terus dikerjakan, jawaban dari siswa yang salah itu jadi distraktornya, pengecohnya. Itu caranya mestinya. Nah, paling tidak ya 5% ada siswa yang itu ya. Kalau tidak ada sama sekali ya itu tidak berfungsi ya. Tentu persennya lebih sedikit dari kuncinya ya. Kalau kuncinya lebih sedikit dari distraktornya berarti mungkin soalnya terlalu terlalu kecohannya terlalu tinggi ya. Mungkin soalnya malah tidak jelas. Nah, ini yang kualitas distraktor tadi dasarnya itu sangat baik 76 sampai 125%. Nah, ini hanya mengingatkan Bapak Ibu. Nah, kemudian ada instrumen itu memenuhi syarat jika valid, reliable, dan juga tadi dari tingkat kesulitannya kalau bagus dari 0,3 sampai 0,7. Kurang dari 0,3 berarti sangat sulit, lebih dari 0,7 sangat mudah. Nah,
estimasi reliabilitas. Jadi kalau reliabilitas itu diksinya estimasi, mengestimasi reliabilitas. Kalau validitas membuktikan, diksinya membuktikan validitas. Jadi bukan menguji validitas ya. Nah, ada beberapa macam ya, nanti tergantung. Misalnya butirnya itu pilihan majemuk, multiple choice, sebagian orang menyebut pilihan ganda, tapi saya kurang setuju karena ganda itu 2. Ya, ganda campuran 2 orang, 4 Pak dengan musuhnya ya. Ganda laki-laki atau ganda wanita 2. Maka kalau pilihan ganda berarti pilihannya hanya A, B. Nah, kalau A, B, C, D, E pilihan majemuk, pilihan banyak itu. Nah, multiple choice itu saya menerjemahkan pilihan majemuk. Kalau pilihan majemuk reliabilitasnya pakai KR ya, KR 21, KR itu. Kalau instrumennya nanti berupa lembar pengamatan, mengamati orang nari, mengamati menyanyi, mengamati praktek, itu pakai apa? Pakai inter-rater reliability, rater banyak. Jadi suruh menghitung, menilai, kemudian dikumpulkan, nanti dihitung pakai ICC namanya, interclass korelasi. Nah, nanti akan ketemu, ya, itu pakai itu. Ya. Jadi tergantung instrumennya reliabilitas itu. Ya. Kemudian ada yang pakai alpha Cronbach ya, nanti macam. Nah, sekarang yang modern, yang klasik kita tinggalkan. Saya sudah meninggalkan klasik Bapak, karena hari gini kok klasik gitu ya. Sekarang modern. Nah, teori tes modern itu disampaikan atau ditemukan karena klasik banyak tadi, banyak kelemahan. Misalnya SEM-nya, standar error measurement-nya dianggap sama semua, padahal masing-masing kan beda ya kesalahannya itu. Nah, secara garis besar ada 2. Jadi kalau kita membuat tes itu analisnya 2, 1 dikotomus, satunya politomus. Jadi kalau men-skor betul 1, salah 0 itu namanya kan dikotomus. Tapi kalau nanti men-skor instrumen yang uraian kan bisa 1, 2, 3, 4 sampai 5 mungkin ya, itu politomus ya. Jadi kalau lebih dari 2 itu politomus, tapi kalau hanya 2, 0, 1 itu berarti dikotomus. Nah, kalau dikotomus ini nanti ada 1 PL, 2 PL, 3 PL. PL itu parameter logistik. Tapi jangan dikira waktu kuliah itu kalau kos Pak Wayan mau kemana? Mau cari logistik, ya itu cari makan ya. Kalau ini parameter logistik itu karena bentuknya logaritma ya, log itu ya. Nah, 1 PL itu artinya nanti itu gambarnya kembali ini ya. Nah, nanti kalau 1 PL itu miringnya sama, jadi sejajar. Karena nanti 1 PL itu hanya satu parameternya adalah parameter tingkat sulitan. Halo Mas, tingkat sulitan ya, satu parameter. Kalau ya satu parameter itu tingkat sulitan saja. Nah, kalau 2 parameter nanti ada tingkat sulitan daya beda. Nah, tingkat sulitan itu dicari dari gambar itu, ke atas dicari 0,5. Ini pointernya. Oh ini. Nah, di sini nanti ada, itu kan 0 sampai 1. Nanti 0,5 ditarik ke kanan, ditarik ke bawah, motong sini namanya tingkat sulitan. Ya. B-nya ini pas ini kan 0 sampai 1, ini 0,5 itu setengah ditarik ke kanan, motong grafik ditarik ke bawah, motong di sini itu B, itu tingkat sulitan. Nah itu yang, nah daya beda itu gradiennya itu. Nah kalau tingkat sulitan 1 PL itu berarti tingkat sulitannya tadi mencarinya daya bedanya 1 atau sama. Karena sama maka miringnya jadi sama. Ini ada yang dari matematika ya mungkin, atau biologi atau sains atau apa.
Nah, kalau buat grafik kan gitu. Kalau miringnya sama berarti gradiennya sama. Yang nomor 2 ini 2 PL. Nah, itu satu tingkat sulitan, yang kedua daya beda. Daya bedanya beda-beda, maka grafiknya jadi tumpuk-tumpuk ya, tidak sejajar. Nah, kalau yang ketiga beda lagi, itu ada tingkat sulitan, daya beda, satunya sedo gesing, tebakan semu. Tebakan semu itu yang mana? Tebakan semu itu ini. Ini kalau ditarik ke kanan, motong subuh ini ketemu angka. Nah, itu nanti C-nya. Ya, Bapak. Sehingga ada B, itu tingkat sulitan, ini daya beda itu A, dan ini tebakan semu C. Itu yang modern. Lanjut, Bapak. Nah, model pensyukurannya tadi, yang digotomus tadi ya, 01 tadi, soal pilihan majemuk ya. Nah, itu 1 PL. Itu persamaannya semacam itu. P-nya itu adalah probabilitas menjawab benar. Di klasik juga P kan, ada P, ada Q. Kalau Q probabilitas menjawab salah. Sehingga Q sama dengan 1 min P. Sama P-nya, hanya persamaannya lain. Ini adalah eksponen dari D, D-nya 1,7. Kemudian theta itu ability, nanti kemampuannya ditulis theta. Nah, B-nya adalah tingkat sulitan tadi, hanya 1 parameter. Ya, ini gambarnya tadi ya, jadi sejajar karena ya, B1-nya min 1, jadi kalau ini pas setengah ditarik ke sini ketemu min 1. B2-nya pas 0 ya, pas 0. B3-nya pas angka 1. Tarik sana. Nah, itu ya caranya. Nah, gambar ya, lanjut aja mungkin. Nah, kalau yang model 2PL. 2PL berarti ada 2 parameternya. Ada A, parameternya daya beda, dan B tadi adalah tingkat sulitan. Berarti di sini ada muncul A, tadi enggak ada A-nya ya. Nah, gambarnya jadi lebih ruwet ya. Karena A-nya beda-beda. Ya, yang 1 itu adalah B-nya apa? A-nya sama dengan 2. Kemudian min 2 ya atau kemudian B1-nya 1. Kemudian yang B2 itu 1, yang B3 itu 1. Jadi min. Jadi kalau ini 2, ini 1, ini adalah berapa tadi? 0, ya ini. Jadi lebih tegak itu lebih besar ya gradiennya. Nah, kalau 3 parameter berarti ada tambahan C. Tadi sedo gesingnya. Nah, sehingga gambarnya jadi ini tadi. Nah, B-nya itu ini setengah tarik ke sana, A-nya itu ini gradien miring, C-nya ini. Ya. Ini. Oke. Nah, contoh misalnya ada butir, 1 itu A-nya 0,8, B-nya 0,4, C-nya 0,15, butir 2 1,5, 1,6, 0,25, maka gambarnya semacam itu. Ya. Gambarnya semacam itu. Itu namanya ICC-nya. ICC adalah item karakteristik curve atau kurva karakteristik butir. Nah, kriterianya nanti macam-macam ya tadi. Misalnya nanti yang B, tingkat sulitan itu yang baik berapa? Kalau klasik tadi min 0,3 sampai 7, kalau modern itu min 2 sampai 2. Jadi tingkat sulitan itu bisa negatif, min 2 sampai 2. Jadi kurang dari min 2 berarti mudah. 2 sulit, berarti lebih dari 2 sulit sekali. Kalau 0 itu rata-rata ya. Gitu. Ya. Nanti kalau, nah ini di sini ya, jadi bisa dilihat 1 PL berarti B-nya antara min 2 sampai 2, kalau 2 PL nanti A-nya lebih dari sama dengan setengah, ya itu mau bagus. Jadi kalau 0,01 drosor gitu ya, tidak. Tapi kalau lebih dari 0,2 misalnya 0,5 sudah mulai 1, sudah mulai tegak, 2 tegak lagi gitu ya. Artinya apa? Karena
kalau ini sumbu mendatar ini adalah kemampuannya yang ke sana probabilitasnya menjawab benar, berarti kalau miringnya makin tinggi itu beda sedikit kemampuannya, probabilitasnya bedanya banyak. Jadi gini sama sini, kalau sini ininya kecil, ininya kan kecil banget. Tapi kalau begini ya, itu delta yang mendatar, delta yang ke atas itu kan lebih besar yang ke atas. Nah, itu, jadi artinya beda tipis kemampuannya, probabilitas menjawab benarnya bedanya lebih banyak. Itu daya bedanya tinggi. Ya, pseudo guessing itu baik kalau butirnya itu misalnya pilihannya 5 ya, umumnya kalau SMA 5. A, B, C, D, E. Maka C-nya itu harus lebih kecil ya dari seperbanyaknya pilihan. Jadi kalau 1/5, pilihannya 5, 1/5 berarti 0,2. Maka C-nya harus lebih kecil dari 0,2. Itu bagus ya. Kalau C-nya ketemu 0,5 berarti jelek. C-nya ketemu 0,1 berarti bagus ya gitu. Nah, ini contoh yang dikotomus tadi. Ini pakai software namanya Bailog. Ngentrinya itu. Ini kuncinya di entry semua. Terus kemudian ini anak nomor 1, nomor 2, 3 dan seterusnya yang tes. Ini di entry soalnya ya. Responnya. Nomor 1 kuncinya B, si nomor anak nomor 1 B, nomor 2 juga B dan seterusnya, tapi ada yang C. Nah, ini di entry semua. Setelah itu nanti akan muncul setelah dihitung dengan Bailog tadi akan muncul parameter B-nya. Nah, parameter B-nya dilihat dari threshold. Threshold-nya itu. Ya, berapa gitu ya. Jadi soal nomor 1 B-nya sekian, min 1,2. Soal nomor 2 sekian dan seterusnya ya. Ini yang dilihat threshold itu kalau B-nya. Nah, kalau slope itu kemiringan, berarti A-nya tadi. A-nya sama karena 1 PL, 0,676 semua itu. Maka gambarnya miringnya jadi sama ya, itu karena. Kemudian karena 1 PL hanya B saja. Nah, ini itu. C-nya 0. Nah, C-nya semua 0 karena 1 PL. Nah, itu yang 1 PL. Lanjut. Kalau mau bertanya silahkan aja. Motong enggak apa-apa, monggo. Nah, kemampuannya atau ability-nya atau hasil belajarnya ini, ability 0,2, 0,59 min. Jadi hasil belajarnya bisa min, ya kalau klasik E modern itu bisa plus. Yang bagus itu antara min 4 sampai 4. Kurang dari 4 ya wis lola banget, lebih dari 4 bagus. 0 itu rata-rata. Jadi kalau dapat min 3, nanti bisa dikonversi ke skala 100. Nanti yang min 4 berapa, yang 4 itu 100 misalnya dapat dikonversi itu ya. Nah, lanjut. Nah, ini gambarnya seperti itu. Nah, caranya tadi, ini kan setengah garis sana tarik ke bawah ketemu B-nya itu. Cara mencari B-nya. Ini kalau ini B-nya di sini karena setengahnya sana tarik ke sini B-nya sini, ya toh. Jadi makin ke sana itu makin sulit. Ini adalah fungsi informasi dan SEM. Yang di atas biru itu fungsi informasi. Fungsi informasi SEM itu kalau di klasik itu reliabilitas. Ya. Jadi soal itu handal atau tidak, istilahnya kan handal atau reliable, ya. Dapat dipercaya. Ya. Nah, yang ke atas ini itu fungsi informasi. Yang ke bawah ini standar error of measurement. Jadi ibaratnya kalau itu dipercaya, kalau informasinya itu lebih tinggi dari salahnya. Jadi kalau orang jujur, nah itu kan informasinya bagus, bohongnya sedikit gitu kan. Nah itu dipercaya.
Tapi kalau kebalik nanti yang daerah ini kan kesalahannya di atas, informasinya di bawah. Berarti daerah tidak di ya, daerah sini atau daerah sini. Nah, daerah sini adalah yang bagus. Itu antara berapa itu? Enggak kelihatan angkanya kecil. Nah, nanti titik potongnya ini. Jadi instrumen itu bagus antara ini nanti. Itu kalau modern seperti itu. Nah itu min 2,6 sampai ke. Jadi soal atau butir ini cocok orang yang memiliki kemampuan antara min 2,6 sampai 1,8 gitu. Ya. Lanjut. Nah ini yang politomus, ini tadi yang dikotomus. Kalau politomus nanti ada beberapa, ya, ada beberapa. Jadi setiap grafik itu ada beberapa karena nanti ada, misalnya ada 3 kategori, maka ada 3 grafik. Kalau 4 kategori berarti ada 4 grafik. Skor 0, skor 1, skor 2, skor 3, misalnya gitu. Ya. Nah, nanti gambarnya jadi semacam itu. Ya. Nah, ada macam-macam, ada partial credit model (PCM), ada generalized partial credit model, ada credit response model, ada modified credit response model. Jadi kan soal-soal yang ada tahapannya itu umumnya nanti sebagai partial credit model atau generalized partial credit model. Tapi kalau angket, ya misalnya skala Likert, sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju, sangat setuju, itu nanti pakai graded, pakai yang graded response model. Ya. Jadi instrumen non kognitif juga bisa dianalisis pakai ini. Nah itu yang PCM tadi, partial credit model. Ini contoh soal yang biasanya ya soal pilihan-pilihan atau soal yang IC yang ada tahapannya. Nanti misalnya skornya 0 sampai 4 ya itu. Nah, itu tahap 1, tahap 2, tahap 3, menyelesaikan ini sampai tahap 4 skornya 4 misalnya. Itu pakai PCM tadi. Persamaannya itu, kemudian gambarnya semacam itu. Ya. Ya. Ada yang graded response model tadi yang berupa tadi angket ya, misalnya pakai skala Likert. Nah, kemudian ya ini tadi ya, misalnya ada sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju, sangat setuju. Ini pakai graded response model. Ini persamaannya. Nah, cara masukkan sama tadi. Nah, bedanya kalau ini kan langsung. Jadi butir 1 dia dapat skor berapa? 2. Butir 2 misalnya skornya 3 dan seterusnya. Nah, sampai dengan mahasiswa yang keberapa gitu ya. Nah, ini juga satu PL yang saya contohnya. Nah, ini sekarang namanya seperti tadi. B-nya itu location ya. B-nya location. Kalau tadi apa namanya threshold, kalau di Pascal itu nanti location namanya. Nah, slope sama ya. Kemudian pseudo guessing namanya guessing kalau di situ. Nah, ini. Nah, ability-nya sama, ability. Nah. Ini fungsinya, kemudian ini ya, ini kalau 4 PL berarti ada 4 grafik. Yang kriteria 1, kriteria 2, kriteria 3 dan seterusnya. Ini tadi yang tadi fungsi informasi dalam SEM. Nah, ini contoh Bapak. Kalau klasik itu misalnya ini. Betul 4 semua. Jadi Agus misalnya A, ini salah nomor 1. Yang B, Budi salahnya nomor 2. Berarti betulnya 4. Yang Cica betulnya misalnya yang salah hanya nomor 3. Yang Dodi yang salah nomor 4. Yang Edi misalnya salah nomor 5. Nah, itu nanti kalau klasik kan sama. Dapat berapa itu? Dapat 80 semua kan? Karena salahnya ya berapa? 80 ya? Nah, tapi kalau modern nanti beda-beda, tergantung ini.
Daya bedanya berapa? Oh ini, tingkat kesulitannya butir 1 ini, butir 2, butir 3. Nah, nanti kemudian akan beda dia. Nah, yang tadi Agus itu ternyata min 1 dia. Yang Budi min setengah. Nah, yang Cica tadi 0. Yang siapa itu? D itu 1. Yang Edi yang terbaik itu ya dapat skor berapa itu? 4. Nah, itu. Jadi walaupun sama-sama betulnya 4, kalau modern beda-beda. Jadi ibaratnya porter membawa koper ya. 2 koper ya. Kopernya si A isinya adalah pakaian. Kopernya si B isinya mutiara semua. Tentu berat mutiara kan? Sama-sama dikasih uang 20.000 kan enggak adil. Apalagi yang satunya isinya kapas itu, ringan sekali ya. Nah itu. Nah, sehingga beda-beda. Nah modern gitu. Walaupun sama-sama betul 4 nanti beda. Nah, itulah keadilan dari modern. Maka saya meninggalkan klasik menuju modern ya. Oke. Nah, itu bahasa. Cekap semanten mugi lebda ing karya widodo kang pinanggya. Ini pakaian gagrag Mataram, Bapak Ibu. Kalau ini dipakai setiap Kamis Pon ya, Bapak Ibu. Setiap 35 hari sekali. Kalau sini setiap Kamis, di Jogja setiap Kamis pakai batik. Tapi kalau Kamis Ponnya pakai itu ya. Itu Bapak Ibu. Nanti mungkin ada lagi kalau mau ditanyakan silahkan. Ada 1 file lagi kalau mungkin ada yang belum jelas. Terima kasih Prof sudah menyajikan, memaparkan materinya secara singkat dan bersemangat. Maka selanjutnya kita akan buka sesi pertanyaan. Silakan 3 dulu pertanyaannya ya. Boleh yang tentang teori tes klasik, boleh yang teori tes modern. Silakan. Yang pertama sebutkan nama Bapak Wayan Sudarse. Pertanyaannya silakan Pak. Gini satu-satu aja supaya nyambung langsung pertanyaan dengan jawaban. Ya. Silakan Pak Wayan. Terima kasih waktunya Pak Moderator. Terima kasih Pak Prof. Tak kembali dengan grafik 3 model tadi sebelum saya mau menanyakan tentang model klasik dan model yang modern. Ada tadi 3 model yang saya lihat bahwa di dalam suatu persamaan matematik model itu berbeda, itu tergantung apa yang dijelaskan Pak Prof tadi, itu bisa dari selupnya, bisa dari parameter yang terkandung dan bisa juga dari konstanta yang ada. Nah, salah satu yang mencirikan daripada model yang ditampilkan tadi itu ada yang ketiganya sama. Terus kalau tidak salah coba ditampilkan model yang grafik yang tadi itu yang berjejer yang di atas. Terus yang awal. Di atas lagi dikit. Politomus yang ada logistiknya. Yang di atas dia terus turun. Jangan yang awal-awal itu sebelum kita masuk. Terus lagi terus di atas terus itu tuh yang 3 tuh. Nah itu ya, ini kan dalam ada 3 slide. Jadi ini ada 3 model yang ada yang sama itu, terus yang kedua itu modelnya sudah berubah. Nah itu
kira-kira di model kedua itu apa selupnya itu yang berubah atau konstantranya dari komponen-komponen yang ada dalam persamaan model itu sehingga dia berubah itu. Itu. Oke, langsung saja. Jadi yang nomor 1 itu satu parameter logistik hanya tingkat kesulitan B. Maka nanti simbolnya itu yang muncul hanya B. Nah, yang A itu 1. Kalau eksponen 1,7, sininya nggak ada apa-apa, 1 artinya, kali 1. Tapi nanti yang nomor 2 itu ada A. Nah, coba Mas, persamaan. Ini kan eksponen D-nya 1,7. Nah itu nggak ada apa-apanya, berarti A-nya 1. Nah, atau sama, karena miringnya. Coba terus yang kedua nanti. Terus ya ini, nah, terus persamaannya. Ya lanjut. Nah ini ada A. Nah, ada A Pak itu di situ. Ada A-nya itu di. Nah itu ada A. Yang tadi nggak ada A, berarti kan 1, dianggap 1 atau sama. Nah munculnya A menyebabkan kalau A-nya beda-beda, maka miringnya kan jadi beda-beda. Sehingga gambar nomor 2 tadi miringnya gini tergantung A-nya. Yang nomor 1 A-nya sama berarti mesti miringnya sama, gradiennya sama. Yang nomor 3, ya Pak Mas, ada lagi C. C itu posisinya, yuk terus. Nah, nanti di asimtot. Jadi pas kesananya, asimtot kalau digaris ke sini motong subuh di C namanya. Coba Mas, gambarnya. Naik. Nah, ini kan asimtotnya ke sana. Kalau digaris motong ini ketemu C. Motong subuh. Jadi bedanya itu. Yang nomor 1 tadi hanya B, A-nya dianggap sama semua atau 1, C-nya 0. C-nya 0. Yang B, yang kedua itu A-nya ada, B-nya ada. Jadi B-nya juga variabel, A-nya variabel. Yang ketiga, C-nya ada, tidak 0. Yang 1, 2, C-nya 0. C-nya 0 artinya apa? Artinya di sini motongnya. Gitu. Nah itu bedanya. Jadi kalau 1 PL itu dianggap sama semua daya bedanya, kalau yang B itu daya bedanya beda, tingkat kesulitannya beda, sedu gesingnya 0, tapi kalau yang ketiga sedu gesingnya diperhitungkan. Nah itu bedanya. Begitu Pak Wayan Sudiarso, ya. Gitu. Bisa lanjut Pak, maaf ya Pak ya. Oke, lanjut, monggo. Nah itu kan biasanya kalau persamaan logaritma itu kan yang loh kan biasanya kita selalu memperkecil kan, ya sama seperti persamaan eksponensial. Kalau kita pakai dalam pengukuran, padahal itu nilai yang kita dapatkan dalam mengukur seseorang itu kan sudah dinyatakan di bawah 100 Kak. Ya, jadi filosofinya kenapa kok kita harus mempergunakan persamaan logaritma lagi? Kenapa tidak boleh langsung pakai gitu aja? Gimana kira-kira gitu? Oke, jadi ini pakai kalau logaritma biasa itu kan normal, itu D-nya 1. Ini menggunakan D yang 1,7, kemudian ini nilai itu kan mestinya increasing, meningkat sana grafiknya itu. Ya, tidak boleh miring sana. Kalau miring sana itu yang pinter salah, yang bodoh bener. Maka harus ke sana miringnya, gitu? Ya. Nah, miringnya ke sana. Filosofinya gitu. Miringnya ke sana kalau dia bisa mengerjakan berarti harus kemampuannya lebih tinggi kalau lebih sulit. Ya. Maka semakin ke sana. Gitu. Jadi kalau berarti kalau di sini berarti makin sulit. Kalau bisa di sini berarti makin. Jadi kalau gambarnya gini dengan yang sini berarti yang butir ini lebih sulit. Filosofinya. Tapi selalu begitu. Nanti tetanya itu yang mendatar, ini teta. Teta itu hasil belajarnya itu. Nah untuk skala ini digunakannya istilahnya skala logit. Nah skala logit itu sesungguhnya nilainya dari min tak beringga sampai tak beringga.
Tapi karena itu asintotik, ke sana itu sama, maka dipotong dari min 4 sampai 4, yang ke sana itu sama. Itu karena asimptotik itu kan ya lurus gitu. Nah, nanti kalau umumnya itu skala 100 maka bisa dikonversi ke situ. Kenapa pakai itu? Kalau soal-soal yang dianalisis pakai klasik itu bergantung pada subjek. Jadi kalau soal ini diteskan pada sekolah yang pinter-pinter, soalnya sulit, dia bisa mengerjakan seperti mudah. Tadi tingkat kesulitannya. Kalau soalnya sebetulnya mudah tapi dikerjakan di anak-anak yang di kaki gunung mana sana, itu kaki gunung mana itu yang tempatnya Pangrongrongan ya. Itu untuk menghukum Rahwanorojo itu kan Gunung Pangrongrongan. Nah, itu akan sulit ya, itu kan klasik. Tapi kalau modern tidak, nanti bebas dari bebas dari populasi. Tapi sampelnya atau respondennya banyak. Kalau 1 PL paling enggak 250 peserta. 2 PL 500, 3 PL paling enggak 270. Jadi nanti kalau mengembangkan instrumen itu skala besar, nasional atau yang provinsi dan sebagainya, pakai yang modern itu lebih bagus. Tapi kalau hanya lingkupnya kelas ya enggak banyak, itu ya klasik. Sehingga kalau mengembangkan instrumen yang digunakan secara luas maka seyogianya pakai modern gitu ya. Gitu Pak. Ya. Oke. Lagi satu Pak. Boleh. Ya. Karena ini kan intinya dulnya model klasik dan model modern. Ya. Nah, dalam satu koresponden ya, bisa nggak ditampilkan, mungkin Bapak sudah melakukan penelitian tentang koresponden yang nanti akan diteliti, terus supaya nanti bisa memunculkan modelnya yang klasik dengan model yang modern. Itu dalam satu koresponden itu kira-kira bisa nggak kita baca di mana kira-kira perbedaannya di sana itu lihatnya, yang model klasik dan yang model modern itu. Kalau misalnya kita melakukan mengetes seseorang itu. Oke. Ya. Ada 2 hal tadi. Di parameter butirnya ya. Jadi kita membuat butir, dikalibrasi pakai klasik, mungkin butir yang gugur berapa. Nanti pakai modern, dicoba yang gugur berapa. Nah gitu bisa. Yang kedua tadi saya contohkan yang sama-sama salahnya 4, kalau klasik sama, tapi kalau modern salahnya 4, beda tempatnya, beda nilainya gitu. Makanya lebih adil gitu tadi, karena tingkat kesulitan yang berbeda akan menyebabkan dia berbeda. Daya bedanya itu berbeda akan dia menyebabkan berbeda karena tetanya bergantung pada parameter tadi, ada A, B, C, sehingga tetanya berbeda kalau A, B, C-nya berbeda walaupun jumlah butirnya yang betul sama gitu, sehingga lebih adil gitu menurut saya gitu. Ya. Jadi bisa dibandingkan ya, klasik dan modern itu. Itu Pak. Okay. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Ya, terima kasih Pak Wayan sudah partisipasi. Selanjutnya saya persilahkan Bapak Ibu yang lain atau adik-adik mahasiswa untuk mengajukan pertanyaannya. Kalau tidak yang modern boleh yang klasik. Klasik kan sudah dapat kan. Mungkin ada yang tidak ngerti atau apa, silakan. Siapa? Ya, yang angkat tangan. Siapa namanya? Kasih. Sebutkan nama, prodi. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Prodi S2 Bahasa Indonesia, nama Eka Mirayanti. Sebelumnya selamat datang untuk Pak Prof. Tadi kalau tidak salah saya mendengar sepintas di dalam klasik, berapapun butir banyak soalnya, jika di setiap soal itu salah satu-satunya, penilaiannya akan tetap sama.
Tapi di dalam modern kesalahannya, penilaiannya akan jadi berbeda walaupun banyak salahnya itu sama. Yang saya ingin tanyakan mungkin kurang jelas di saya. Yang membuatnya menjadi berbeda itu adalah kualitas soalnya atau reliabilitas di dalam soal tersebut, sehingga membuat hasil penilaiannya berbeda. Kemudian jika memang demikian, apakah untuk pembuatan butir soal modern itu diperlukan pengujian reliabilitas yang di dalam modern membutuhkan pengujian reliabilitas yang berbeda dari klasik. Kira-kira demikian, mungkin saya kurang jelas tadi, mohon diperjelas. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mbak. Siapa namanya? Eka Mirayanti. Berarti anak pertama kalau Eka itu ya. Ya, kalau siapa? Eko Dwi Tri gitu kan? Satu apa? Satu itu apa? Kalau satu. Eka ya? Oh iya, Eka 1, Dwi 2, Tri 3, 4 itu kan catur, Ponco, Sat, Sabto, Asto, Nowo, Doso. Itu kalau Jawa itu. Mungkin sama ya di Bali ya? Ya. Itu Pak Dalang gitu. Ya, Mbak Eka ya, terima kasih. Jadi itu cara men-skor Mbak. Jadi kalau Mbak Eka itu punya soal 20 butir. 20 butir. Butir itu item, itu kalau di UNJ menerjemahkannya butir. Kalau tetangganya UNJ menerjemahkannya item gitu ya, item itu. Nah, ada 20 butir ya. Itu kalau siswa semuanya tadi diberi contoh, salahnya misalnya berapa ya? Tadi 5 butir. 5 butir salahnya 1 berarti benar 4. Tadi Agus benarnya 4 tapi nomor 1 salah. Budi nomor 2 salah, benarnya 4. Kemudian siapa tadi? Cica 3 salah. Kemudian Dodi itu yang nomor 4 salah. Edi yang nomor 5 salah. Ya, jelas Mbak? Semuanya salahnya hanya 1 dari 5 soal. Artinya yang betul 4. Kalau di nilai secara klasik itu kan berarti 80 skornya, nilainya. Sama toh? Agus 80, Budi 80, Cica 80, Dodi 80, Edi 80. Tapi kalau yang modern beda. Dilihat dulu butir 1 itu tingkat sulitannya berapa, daya bedanya berapa, sedugasinya berapa. Itu. Nah, nanti melalui sistem tadi tidak dihitung manual. Kalau dihitung manual selesai sampai akhir zaman ya. Pakai serahkan itu muncul tadi ya. Ngitungnya pakai apa? Pakai namanya maximum likelihood. Nah, tadi persamaannya tuh Bapak ditampilkan. Yang terus medun di bawah hampir akhir. Hampir akhir itu ada maximum likelihood. Terus masih. Nah, hub. Nah, ini tadi. Ya, ini tadi. Ini kan sama ini tadi. Nah, ini kalau klasik kan sama 80. Nah, ini daya bedanya butir 1 2, 1,5, 1, 0,5, 0. Ini min 2, min 1, 0, 1, 2. Beda kan? Nah, karena parameternya beda, maka dihitung pakai Excel saja bisa. Ya. Muncul berikutnya. Nah, ini namanya dihitung pakai likelihood, maximum likelihood persamaannya L. Maka dicari ini dari atas sampai bawah yang paling besar. Nah, ini kalau paling besar di sini. Ini 0,0013, 0,19, 0,015. Nah, ini paling besar yang kuning itu, ya. Yang kiri berapa tetanya? Min 1, berarti Agus dapat min 1. Kemudian B dapat min 5, dan seterusnya. Ini yang terbesar ternyata bawah sendiri, berarti Edi dapat 4, berarti cah pinter gitu loh. Apa dewe dalam dewe ya. Nah ini gitu, jadi beda, walaupun sama-sama betulnya 4,
salahnya satu, tetapi nilai akhirnya beda, ya Mbak. Tergantung tadi masing-masing butir itu letaknya di mana salahnya. Oke, Mbak Eka, paham? Oke, terima kasih. Demikian Mbak Eka, sudah bisa dipahami. Ya, kalau sudah kita lanjutkan ke penanya yang lain. Silakan. Ada lagi, silakan. Waktunya masih sampai 11.30 ya, masih panjang. Silakan. Partnya, no? Nah, ini memang memerlukan pengetahuan matematik ya, memang. Jadi kalau yang dari sosial kurang tertarik, kurang tertarik dengan angka-angka. Tapi yang dari matematik, teknik itu biasanya malah senang gitu, senang melihat angka-angka seperti itu. Silakan, ada dari Bapak Ibu, kalau tidak ada dari mahasiswa, ada? Yang dari klasik tanya, siapa? Ya silakan, itu kasih Ania. Bagaimana ini kan sudah dapat mata kuliah evaluasi ya semua prodi kan? Nah, apakah sudah semua dipahami di situ apa bagaimana? Apa memang sama-sama semuanya tidak dimengerti? Baik, perkenalkan nama saya Putu Agus Gutawa dari Prodi Pendidikan Seni Rupa. Putu Agus Gutawa. Agus Gutawa. Oke, sebelumnya selamat datang Pak Prof. Izin saya memberikan pertanyaan. Jadi pertanyaan saya di luar dari angka-angka, karena saya seni rupa jadi kurang. Untuk gininya, kan saya lihat tes modern nih, untuk yang dikotomus dan politomus. Jadi kira-kira saya kan melihat hanya diagram-diagram, itu saya kurang mengerti kira-kira apa perbedaannya. Dan juga dari tes klasik ini saya dengarkan tadi untuk penilaiannya udah, tapi apa yang menyebabkan tes klasik ini dibuatkan tes modernnya? Apakah kekurangannya? Apakah ada analisis yang memang telah dilakukan? Dan apakah ada yang memakai atau masih memakai tes klasik ini? Dan juga tadi ada beberapa 3 model ya, model untuk politomus itu bisa di slide-nya diperlihatkan. Sudah? Sebentar. Untuk yang model partisial ini udah yang tadi partisialnya. Nah ini yang saya tanyakan itu mungkin ini biasanya digunakan pada soal-soal apa ya? Itu tadi kurang jelas. Terima kasih. Mas, itu kabelnya bisa bawa sini nggak? Biar lebih mudah. Oke, Mas siapa tadi namanya?
Agus Gutawa, ya. Gutawa itu patihnya Brahma Kumbara itu. Waktu saya SMA itu ada drama radio Sahur Sepuh, ya. Prabu Brahma Kumbara, patihnya Patih Gutawa, ya. Mungkin dulu penggemarnya Sahur Sepuh sehingga nanya Gutawa, ya. Oke. Kalau dulu masih banyak sahur sandiwara, ada Sahur Sepuh, ada Tutur Tinular. Ya, Tutur Tinular itu ada Pedang Naga Puspa itu. Kemudian ada Nogo Sosro Sabu Inten. Ya itu S.H. Mintarjo. Wah banyak dulu ya. Nah gini Mas, jadi yang sebelum ini mungkin ya, sebelum ini yang satu. Atau ini sudah janda Pak? Nah, ini tadi yang bicara kebaikannya, perbedaannya tadi. Nah, perbedaannya si Titi dengan sudah ada tabelnya. Nah, perbedaan antara gang klasik modern ya. Jadi kesalahannya itu dianggap sama semuanya. Tadi kalau modern itu beda-beda ya, sifatnya per item gitu. Jadi kalau klasik dianggap sama semua, nanti SEM-nya itu sama. Kemudian estimasi tadi ya, kalau klasik itu bias terhadap sampelnya tadi. Jadi kalau didaskan di anak yang pinter-pinter bisa dengan anak pandai-pandai. Kalau yang ART tidak ya, tidak itu. Kemudian kalau di klasik itu membandingkan posisinya di kelompok ya. Kalau dari modern tidak. Kemudian yang lebih mudah dibandingkan tadi ya ini. Kalau si Titi tadi salah satu sama salah satu tapi akan beda-beda ya A, B, C, D. Kalau di Theta tadi kan tergantung tadi ya tingkat kesulitan item dari beda shadow casing. Nah, kalau si Titi itu ini pakai ini estimasi reliabilitasnya ini, kemudian ini standar errornya, maka akan sama semua untuk satu instrumen tes itu. Tapi IRT pakai ini fungsi informasi tadi. SEM itu seper akar sigma I, I-nya adalah fungsi informasi tadi. Akan beda ya. Kemudian CTT pakai istilahnya valid. Nanti kalau IRT pakai fit terhadap model apa. Jadi kalau baju itu fitting. Jadi kalau mau beli baju kan silahkan ke fitting room, itu dicoba. Kalau kebesaran cari yang lebih kecil. Kalau kekecilan cari yang besar, bukan kalau kekecilan badannya yang dikecilkan kan tidak gitu. Tapi cari yang lebih kecil. Itu difitkan ya. Keandalannya itu reliable berarti fungsi informasi. Nah, persamaannya yang tadi. Kemudian yang tadi ini ya tadi Mas, PCM ya misalnya tadi, ini masih yang politomus, dikotomus. Nah ini politomus tadi. Nah ada partial credit model, harusnya P, PCM, nanti ada general partial credit, ini credit response model, modified credit response model. Partial credit model itu cocok untuk soal-soal yang bertahap. Misalnya bisa mengerjakan ini skor 1, misalnya mengerjakan ini skor 2, misalnya mengerjakan ini skor 1, jumlahnya 4, gitu ya, itu pakai itu, ya nyekornya. Tapi kalau nanti yang bentuknya itu adalah angket, sangat tidak setuju, setuju, sangat setuju, nah itu pakai credit response model, pakai yang GRM gitu ya. Ini contoh untuk ini sangat tidak setuju dan seterusnya ya gitu. Jadi non kognitif yang kredit. Tapi ini yang partial credit model yang kognitif tadi yang bertahap.
Itu Mas Gutawa, nggih. Sudah jelas atau belum? Sudah, Prof. Ya, jadi intinya kalau Anda akan mengembangkan soal, misalnya mengembangkan soal penilaian kemampuan berpikir kreatif, wah umum itu pakai modern itu lebih baik. Mengembangkan keterampilan proses sains, mengembangkan problem solving skill, mengembangkan multiple representasi atau representasi majmuk gitu. Jangan ganda ya. Nah itu kalau mengembangkan itu skalanya kan besar, itu pakai yang modern gitu ya. Itu akan lebih baik. Itu kalau saya menyarankan pada mahasiswa itu. Oke, ada monggo Mas Gudawa sudah paham ya? Ya, kalau belum besok kuliah di UNJ ya. Ketemu saya nanti saya jelaskan ya. Ini karena kuliahnya itu bisa berapa mata kuliah dan 1 semester ya. Nanti bisa baca buku ini, kalau khatam baca buku ini ahli nanti. Ini hanya 500 halaman lengkapin Bapak Ibu. Saya bawa. Oke, monggo. Ya, saya kira Adik Agus sudah jelaskan. Tapi tadi saya dengar pertanyaannya apa perbedaan tes yang klasik dan modern. Bukan tes yang klasik ya, cara menganalisisnya dengan teori tes klasik dan teori tes modern atau IRD itu ya. Teori respon butir. Cara menganalisisnya bukan tesnya ya. Ya itu silakan yang Bapak Ibu yang lain. Ini semakin seru ini. Ya, silakan Ibu Dewayu ya. Ya, Assalamualaikum. Ya, selamat pagi Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Dewa Ayu. Saya tertarik tadi ada di instrumen yang modern itu disebutkan skala Likert. Nah, sebenarnya saya jujur aja saya nggak begitu paham dengan angka-angka ini, tetapi ini problem yang kita temui di saat saya dosen non kependidikan, tapi kan mengajar di bimbingan konseling. Nah, untuk di bimbingan konseling memang lebih kepada banyak aspek-aspek psikologis yang akan kita gali untuk kita ukur. Nah, sedangkan tadi disampaikan di tes modern itu kan lebih kepada bagaimana instrumen modern ini lebih fleksibel dan adaptif. Sedangkan di aspek psikologis itu kan banyak berhubungan dengan manusia ya. Jadi aspek psikologis berhubungan dengan interaksi manusia dan kecenderungannya itu seperti ini problemnya Prof. Contoh, saya ada case sebelumnya, pada saat observasi di lapangan, sudah menemukan fenomena ada masalah bahwa di satu sekolah orientasi masa depan seorang siswa di sana itu rendah. Hal ini bisa digali lewat observasi dari guru BK dan ini dari siswanya juga. Jadi pada saat ditanya tuh siswa apa cita-cita misalnya seperti itu, apa ya gitu-gitu. Jadi dari hasil observasi itu kan kita bikinkan skala untuk mengukur orientasi masa depan anak-anak ini benar nggak sesuai dengan studi awal kita. Nah setelah kita bikinkan skala orientasi masa depan dan itu sampai kita uji coba analisis butir 2 kali, itu kan sudah valid dan reliable skalanya. Kita kenakanlah kepada subjek yang diukur. Tetapi kenyataannya karena berhubungan dengan aspek psikologis itu tadi Prof, jadi siswa pada dasarnya kan nggak mau ya menyampaikan kalau dia nggak punya masa depan kan gitu, sehingga di skalanya yang terjadi orientasi masa depannya bukan rendah, justru sedang dan tinggi akhirnya hasilnya gitu. Kan berbenturan dengan pendahuluan yang sudah kita bikin sebelumnya bahwa di sana rendah gitu. Nah, pertanyaannya bagaimana nih strategi-strategi yang kita bisa gunakan, apalagi saya banyak berhubungan dengan
pengukuran yang memuat aspek psikologis untuk meminimalkan ini gitu. Padahal kita sudah melakukan analisis juga sampai 2 kali untuk dari 60 ke 46 kemudian langsung ke 33 kalau nggak salah itu, seperti itu. Gitu aja Prof. Terima kasih. Maaf agak panjang sedikit. Oke, terima kasih Ibu Dewa Ayu Eka ya. Yang pertama tadi bertanya juga Eka, ini sama-sama Eka, berarti anak pertama. Ya. Kalau Eka kok anak kedua berarti seperti Pak Rebu laire dino Kamis. Jadi salah nama. Oke, Bu Dewi Ayu Eka ya. Agar responden ngisinya itu tidak sempat mikir. Karena kalau yang ditanyakan itu biasanya mikir dulu. Iki APEP ya, misalnya ditanya bangunnya pukul berapa? Iki nak ditakoni pukul 7 kan tadi elik gitu. Bangun pukul 5, mikir dulu. Ya. Nah, mestinya dikasihkan biasanya itu bukan tadi ya, tinggal nyentang atau apa, tapi milihnya berupa kasus ya misalnya. Bagaimana kalau Anda melihat ada dompet yang jatuh? Mungkin pura-pura tidak tahu teman-temannya. 2, diinjak itu nanti kalau sudah nggak ada orang diambil. 3, diambil diberikan yang punya. 4 dan seterusnya. Misalnya kalau pilihannya gitu itu, nah jadi butir-butirnya itu pilihannya modelnya gitu. Kalau pilih tinggal nyentang itu biasanya cepat itu ya. Cepat selesai tapi nggak sesungguhnya. Atau kalau ada waktu untuk mikir nanti mesti mikir yang baik gitu. Itu Bu Ayu, caranya gitu karena berkaitan dengan nanti kalau saya dinilai jelek gimana itu. Sehingga mesti dibaik-baikan pilihannya. Tapi nanti kalau itu adalah berkaitan dengan nanti kamu milih masa depanmu, misalnya kamu cocok untuk apa pilihannya, itu mestinya pilihannya kan menjurus kemampuannya apa ya, misalnya nanti akan masuk, kalau dulu ada IPA IPS ya sekarang sudah nggak ada, besoknya bingung lagi ya. Nah itu kan itu karirnya apa, mungkin dia termasuk ahli apa ya, kan bisa dibuat aspek atau sub-sub ya, atau aspek-aspeknya sub-aspek, butirnya ketemu konstrak membuat butir kan gitu. Nah itu tergantung yang mau diukur tadi. Kalau nanti akan memetakan karir berarti instrumennya ini kan gitu Bu. Pilihannya tadi sedapat mungkin tidak asal nyentang atau ya sempat mikir baiknya mana itu. Terus juga perlu disampaikan bahwa ini adalah nanti istilah yang sesungguhnya karena ini akan membimbing Anda untuk masa depan mungkin gitu. Ya, karena kalau tidak terus nanti teman, kowe ngisi apa? Oh ya bodoh, ngisi apa? Bodoh itu anak-anak gitu. Itu Bu Ayu. Sudah Bu Ayu? Ya. Bapak Ibu dan adik-adik kalau ada silahkan, kalau ada pertanyaan. Kalau tidak, ya ada mungkin? Oh tidak. Ya kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih telah ikut berpartisipasi. Sebelum saya tutup akan saya simpulkan sedikit materi yang disampaikan oleh Prof. Edi ya. Analisis instrumen berdasarkan teori tes klasik dan tes modern. Kita simpulkan bahwa kalau kita membuat instrumen untuk dapat digunakan menghasilkan informasi hasil belajar yang baik itu harus dianalisis. Analisis itu menyangkut tingkat kesukaran, daya pembeda, distraktor maupun tebakan. Nah, itu yang dianalisis. Kalau yang berdasarkan teori tes klasik itu tadi dicontohkan yang manual saja itu dengan angka-angka dengan hitung dengan manual. Sebenarnya ada cara yang menggunakan program yaitu itemen ya Pak. Itemen, tidak ada itemen, tinggal kita masukkan data itu dengan mengikuti cara-cara itu nanti hasilnya ditafsirkan juga ada artinya apa, ada tingkat kesukaran keluar, daya beda keluar, distraktor, efektivitas keluar, nah itu itemen namanya ya. Ini Bapak Ibu yang mengajar evaluasi di Prodi silahkan nanti kalau mau belajar itu. Nah kemudian itu memiliki kelemahan-kelemahan, banyak kelemahan antara lain kalau kita menguji cobakan soal analisis dengan teori klasik itu
respon butir itu artinya informasi yang kita dapat didasarkan pada siswa. Kalau siswa itu kebanyakan yang bodoh-bodoh, udah katakan lah, maaf kalau kasar, nanti soal cenderung mudah, gitu. Mudah dia. Tapi kalau siswa yang pintar-pintar menjawab soal, maaf, kalau bodoh-bodoh sulit soal kita jadinya. Semua tingkat kesukarannya tinggi jadinya. Tapi kalau sebaliknya siswa itu pintar-pintar, rendah tingkat kesukaran kita, itu kelemahannya. Oleh karena itu, supaya tidak seperti itu, tadi ada pertanyaan, mengambil sampelnya terus betul-betul normal dia gitu. Harus besar sampelnya gitu. Nah itu antara lain kelemahannya dan banyak yang sudah dijelaskan tadi, maka dikembangkanlah model yang modern. Modern itu namanya teori respon butir atau item respon teori IRT gitu. Nah itu juga kalau manual bisa tadi dengan rumus-rumus itu kalau ngerti, cuma rumit karena analisisnya kan per butir itu kan harus dihitung per butir. Tetapi ada program yang tinggal dimasukkan seperti tadi muncul hasil itu semua. Itu namanya Bylog, ya Bylog. Jadi kalau mau belajar itu nanti silahkan cari program itu Bylog, cari buku manual, petunjuk mengerjakan itu nanti akan ada penafsiran artinya gimana cara masuknya. Sayangnya saya cari-cari belum ada itu. Di pasaran belum ada, mungkin di Jogja ada, di sini nggak ada Pak. Termasuk item itu juga programnya saya sudah hilang punya saya. Nah jadi itu. Jadi itu perubahan itu mengapa itu karena kelemahan-kelemahan yang ada di analisis berdasarkan tes klasik itu ya. Nah itu. Nanti gunakanlah yang teori respon butir ini. Ya. Caranya seperti itu. Jadi tidak sulit sebetulnya asal punya programnya, lalu ada buku panduan untuk mengerjakan itu sama seperti SPSS kan. SPSS cara masukkan datanya gini, nanti artinya begini kan gitu ada. Langkah-langkah ada. Nah itu. Nah walaupun yang kedua ini memang belum beredar gitu, saya juga belum mengajarkan karena kurang ada buku gitu. Paling tidak kita sudah diperkenalkan oleh Prof tentang ilmu ini sehingga nanti kita bisa pelajari. Terutama Bapak Ibu yang mengajar evaluasi nanti kita belajar. Nah itulah Bapak Ibu, jadi ada dua cara menganalisis itemen supaya butir itu supaya bagus. Tingkat kesukaran, ada pembeda, distraktor itu ada yang klasik, ada modern seperti itu. Nah itu kesimpulan dari saya. Saya sampaikan terima kasih, mungkin dari Prof ada sesuatu yang ingin ditambahkan. Yang pertama, terima kasih dari Universitas PGRI Mahadewa Indonesia di Bali yang sudah menerima saya dengan sangat baik, para pejabat juga mahasiswa, juga ini ketemu teman saya seperguruan. Ini satu guru satu ilmu dengan Pak Wayan. Bedanya Pak Wayan dulu evaluasi ya. Ya di sana itu ada konsentrasi evaluasi dan konsentrasi pengukuran. Kalau saya konsentrasinya pengukuran, penilaian, pengujian. Kalau Pak Wayan evaluasi, gitu. Tapi isinya sama saja. Nanti ya orang evaluasi ya harus bisa membuat instrumen, gitu. Orang pengukuran ya bisanya ujungnya itu. Karena itu mohon nanti Bapak Ibu silakan mau belajar tentang yang klasik monggo. Kalau sudah terlalu cinta klasik monggo. Tapi kalau mau agar lebih menarik itu modern. Kalau di jurnal-jurnal kan yang baik-baik yang diterima itu kalau yang bagus-bagus itu. Yang menarik-menarik apalagi kalau pengembangan instrumen ada jurnal-jurnal tentang pengembangan instrumen itu nyatanya saya juga banyak diterima di jurnal itu. Sehingga Scopus saya sudah 74 kalau H-indexnya 10 saya. Jadi kalau untuk mengajukan judul-judul itu sudah leluasa ya. Karena Sinta skornya itu saya 3.496. Minimal kan untuk sosial 1.150 ya. Kalau yang eksak 300. Jadi sudah lebih banyak saya. Bapak Ibu silakan nanti untuk belajar karena belajar tidak mengenal usia, mungkin yang sudah senior-senior silakan belajar. Saya masih termasuk junior kalau dibanding bapak-bapak. Saya dengan Pak Wayan beda tipis ya usianya. Kalau saya dengan Bu WR beda tipis juga 1 tahun. Itu Bapak Ibu, saya kiri kalau bahasa Jawanya kupat janure tuwa, menawi lepat nyuwun pangapura. Kupat dikebur santen, menawi lepat nyuwun pangapunten.
jenang silawader kali sesundiran apuranto menawi wonten lepat kawula. Pulang sekolah jangan lupa nonton Upin dan Ipin, kalau ada kesalahan mohon dapat dimaafin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dengan berakhirnya ucapan terakhir dari Pak Profesor, maka diskusi ini saya tutup dengan ucapan Om Santi Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, salam kebajikan. Dan waktu saya serahkan kembali kepada pembawa acara. Baik, terima kasih Bapak Wayan dan Profesor Dr. Edi Istiono telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa dan sangat bermanfaat untuk kita pada hari ini. Jadi dipersilahkan kepada narasumber dan moderator untuk kembali ke tempat. Baik. Bapak Ibu dan adik-adik nanti bisa scan barcode ya untuk sertifikatnya. Baik, untuk seluruh peserta dan tamu undangan disilakan untuk disimak linknya dan bisa di-scan untuk mendapatkan sertifikat dan merupakan daftar kehadiran untuk kuliah umum pada hari ini. Oke, baik, silakan kita lanjutkan ke sesi foto bersama. Foto bersama ya Pak? Ya. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama, disilakan untuk seluruh peserta berdiri. Dimohon untuk seluruh peserta, tamu undangan, Bapak Ibu dosen, dimohon untuk berdiri, kita lanjutkan dengan sesi foto bersama. Sesi foto akan saya pandu hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Tangannya bisa ditampilkan seperti ini. Baik, terima kasih. Demikianlah kegiatan kuliah umum kita pada hari ini dengan materi analisis instrumen penilaian berdasarkan teori tes klasik dan modern. Semoga materi yang disampaikan hari ini oleh narasumber dapat bermanfaat bagi kita. Mohon maaf apabila salah tutur kata pada kegiatan hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada narasumber, moderator, para tamu undangan, Bapak Ibu dosen dan seluruh peserta. Terima kasih saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Saat ini kita telah memasuki dunia yang lebih maju, lebih cepat, informasi semakin sulit disaring, persaingan pun semakin terbuka. Hei kawan, dengarkan hatimu, tentukan masa depanmu, wujudkan mimpi yang tertunda. Era yang sering disebut sebagai era VUCA, volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity.
Oleh karena itu, prioritas pembangunan di bidang pendidikan memasuki